Salam, perkenalkan nama saya Mesya Kurnius Biak, NIM 204 2022 0008, Prodi Misiologi semester 2. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang periodisasi sejarah gereja umum. Periodisasi dibagi menjadi 3 golongan, yaitu gereja kuno pada tahun 30 sampai 590. Yang kedua, gereja pada abad pertengahan pada tahun 590 sampai 1492 atau 1517. Yang ketiga, gereja pada zaman baru pada tahun 1492 sampai 1517 sampai masa kini. Abad ke-6, gereja pada umumnya berada di lingkungan Kekaisaran Romawi. Kebudayaan di mana gereja lahir dan berkembang adalah kebudayaan religiusi. Timbul gereja sekitar tahun 30 sampai 313. Gereja diakui pemerintah Kekaisaran Romawi pada tahun 313 sampai 590. Abad pertengahan pada tahun 590 sampai 1492 atau 1517. Gereja tidak lagi berbatasan pada Eropa dan Timur Tengah seperti dahulu, menjadi hilang karena adanya reformasi Martin Luther pada tahun 1517. Titik balik pertama dialami gereja pada tahun 910, awal abad pertengahan pada tahun 590 sampai 910. Awal pertengahan yang jaya pada tahun 910 kurang lebih sampai 1300. Awal skolastik pada tahun 1000 sampai 1200, yaitu abad ke-11 dan ke-12. Akhir abad pertengahan pada tahun kurang lebih 1300 sampai 1492 atau 1517. Zaman baru 1492 atau 1517 sampai dengan kini. Reformasi dan kontrareformasi pada tahun 1492 atau 1517 sampai 1650. Peristiwa dan pencerahan pada tahun 1650 sampai 1789. Abad ke-19, reformasi Prancis pada tahun 1789 sampai 1815. Di Prancis menjatuhkan pemerintah tradisional di bawah pimpinan raja dan kaum bangsawan yang didukung oleh pemimpin gereja. Reaksi disebut restorasi. Restorasi adalah usaha untuk memulihkan kembali keadaan politik dan sosial sebelum reformasi dan bercorak untuk konservatif. Restorasi juga mempengaruhi gereja-gereja, terutama gereja Katolik Roma, sebagai reaksi pencerahan dan revolusi Prancis yang meniadakan banyak hal istimewa yang menikmati gereja Katolik Roma di Prancis. Kekuasaan Paus pada bidang iman dan etika makin lama makin diutamakan. Puncak perkembangan ini adalah Konsili Vatikan pada tahun 1869 sampai 1870. Pada abad ke-20,
gerakan ekumenis mulai di tengah-tengah gereja Protestan. Sidang raya pertama ini terhalang karena Perang Dunia Kedua pada tahun 1939 sampai 1945. Pada tahun 1948, Dewan Gereja Sedunia didirikan secara resmi pada sidang raya pertama di Amsterdam. Sekian penjelasan saya secara singkat mengenai periodisasi sejarah gereja. Sekian dan terima kasih. Shalom.